Taubat nasuha itu ijtima'u arba'ati asya, terhimpun 4 perkara. Pertama, al-istighfar bil lisan, minta ampun kepada Allah dengan lisan. Yang kedua, wal iqla'u bil abdan, mencabut diri dari perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, wa azmu tarkil aud bil janan, dan yang ketiga, mencita-cita tidak akan mengulang lagi. Para muhibbin rahimakumullah, ma makna taubatin nasuh? Apakah arti taubat nasuha? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah tobat nasuha. Pastilah Tuhan kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah kepada kita untuk bertobat itu adalah tobat nasuha. Lalu apa yang dimaksud dengan tobat nasuha itu? Para ulama ada 23 pendapat yang menjelaskan tentang tobat nasuha itu. Macam-macam pendapat para ulama mengenai tujuan atau maksud dari tobat nasuha itu. Setengah dari pendapat yang banyak itu ada yang mengatakan tobat nasuha itu ijtima'u arba'ati asya, terhimpun 4 perkara. Pertama, al-istighfar bil lisan, minta ampun kepada Allah dengan lisan. Astaghfirullahalazim atau rabbighfirli wa tub alayya. Yang kedua, wal iqla'u bil abdan, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Mencabut diri dari perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, wa azmu tarkil aud bil janan, dan yang ketiga, mencita-cita tidak akan mengulang lagi dengan hatinya. Hati mencita-cita. Dan yang keempat, wa muhajaratu sayyi'il khillan, menjauhi kawan-kawan yang jahat. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak pendapat yang menjelaskan, menafsirkan tentang tobat nasuha itu. Fa in qulta fama ma'na taubatin nasuh wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu hatta yakhruja minaz dzunub kulliha. Jika engkau berkata, apa itu makna tobat nasuha dan apakah yang mesti diperbuat seorang hamba sehingga dia bisa keluar dari dosa-dosanya seluruhnya? Pekerjaan apa, perkataan apa yang mesti dilakukan seorang hamba agar dia bersih dari dosa-dosa itu? Fa'aqulu, maka aku menjawab, amma taubatu fa innaha sa'yun min masail qalbi. Adapun bermula tobat itu merupakan satu usaha, satu perbuatan dari perbuatan hati.
Nah, tobat itu adalah merupakan af'alul qulub, perbuatan hati. Jadi yang nampak di luar itu hanya adalah merupakan buah dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi tobat ini pekerjaan hati. Contohnya macam menyesal, itu kan dalam hati. Bercita-cita kada mau ulang lagi, itu pekerjaan hati. Nah, jadi tobat ini adalah intinya merupakan pekerjaan hati. Wa hiya inda tahsil fi qaulil ulama radhiyallahu anhum, dan tobat itu ketika menyimpulkan perkataan para ulama, tanzihul qalbi aniz dzamb, membersihkan hati dari dosa. Nah, itu kesimpulannya, membersihkan hati dari dosa. Karena kalau hati ini bersih dari dosa, maka anggota tubuh pun akan bersih dari dosa. Karena hati ini kal malik wal jawarih ra'iyatuh, hati ini raja dan anggota tubuh itu adalah rakyatnya. Kalau rakyat itu mengikut dengan rajanya. Bila rajanya bersih, rajanya baik, rakyatnya pun akan baik. Itu sudah peraturan, merupakan sunnatullah. Kalau rajanya bagus, rakyat bagus. Kenapa rakyat banyak yang jadi maling? Rajanya banyak yang jadi maling. Kenapa rakyat banyak berzina? Rajanya pasti ketujuh berzina. Nah, itu rakyat ini mengikut raja. Seperti kejadian dalam zaman dahulu waktu khalifah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Nah, ini khalifah raja yang paling adil. Nah, pada waktu itu beliau berkuasa kadalawas sekitar 2 tahunan lebih sedikit. Pada waktu beliau itu berkuasa, binatang buas, serigala kada makan anjing, kada makan kambing. Ini serigala diparakakan, kambing kada makan, kada memakan. Sampai ke binatang pun terpengaruh pembawaan seorang raja yang bagus itu, apalagi manusia. Apalagi manusianya. Dan orang-orang Badawi mereka tahu ini raja apakah adil atau zalim. Mereka bisa melihat dari kelakuan-kelakuan binatang yang ada di hutan-hutan itu. Bila sudah binatang buas sayang kepada semua binatang yang lemah, yang hina, binatang saling melindungi, saling menyayangi satu dengan yang lain, itu pertanda bahwa raja sekarang yang berkuasa adalah raja yang adil. Jadi dahulu tuh kada ada berita, kada ada televisi, kada ada koran, kada ada apa. Mereka mengetahui lewat binatang-binatang. Kalau binatang tuh rukun, damai, kada saling menghantam, kada saling menggigit, ini pertanda bahwa raja yang berkuasa sekarang adalah raja yang adil. Karena rakyat ini mengikut rajanya. Dalam hati manusia itu disebut malik, hati manusia disebut raja. Nah, anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki dan lainnya itu rakyat. Kalau hati itu bersih, maka anggota tubuh lain pun bersih. Kenapa mata ketujuh memandang yang haram? Hati kada bagus. Jadi kada ada alasan. Yang penting hati baik. Mun hati baik, semuaan baik. Ada orang berpakaian yang haram, sembahyang kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Beralasan, yang penting hatiku aja bagus. Itu sudah nyata hati kada bagus. Kalau hati bagus kada mau macam itu. Jadi taubat itu artinya tanzihul qalbi aniz zambi, membersihkan hati dari dosa.
Kalau hati bersih dari dosa, maka yang lainnya pun otomatis ikut bersih. Qala Syekhuna Asy-Syaikh Abu Bakar At-Tartusi rahimahullah fi Haddit Taubah, innahu tarku ikhtiyari dhanbin sabaqa mithluhu anhu manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hadaran min sakhatih. Berkata Syekh Abu Bakar At-Tartusi pada menjelaskan tentang hakikat taubat itu, ialah meninggalkan, mengusahai dosa yang terdahulu itu dosa daripadanya, derajat dosa bukan rupa dosa, semata-mata mengagungkan bagi Allah dan takut daripada kemurkaan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dari sekian pendapat ulama, maka disimpulkan oleh para ulama pula bahwa intinya tobat itu adalah dalamnya ada beberapa perkara. Pertama, menyesal. Yang kedua, mencabut diri dari dosa. Nah, ini merupakan buahnya menyesal. Bukti orang menyesal itu tentu berhenti. Kalau belum berhenti, belum menyesal. Berhenti daripada dosa itu, mencita-cita tidak akan kembali kepada dosa itu. Yang keempat, ta'ziman lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Nah, itu intinya tobat. Orang yang minum arak, kalau sakit parut, menyesal minum arak, sakit parut. Nah, itu kalau bisa dikatakan menyesalnya tobat. Menyesal karena sakit parut. Orang judi lalu kalah habis harta, menyesalnya berjudi. Nah, itu menyesalnya bukan mengagungkan Allah, karena menyesalnya kehabisan harta. Ini semata-mata menyesal itu adalah mengagungkan Allah. Nah, ditambah lagi kalau ada hak-hak dengan Allah yang mesti dibayar, seperti meninggalkan salat, puasa lainnya, itu diqadha, dibayar. Atau berkaitan dengan manusia, itu irdaul khusum, minta ridha, minta halal kepada orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang disakiti, dizalimi. Nah, itulah inti daripada sekian macam pendapat ulama mengenai tobat nasuha tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, muqaddimatut taubati, muqaddimah tobat. Jadi tobat itu kada bisa datang kepada kita sebelum ada permulaan-permulaan. Nah, dengan permulaan-permulaan ini akan bisa menimbulkan tobat nasuha. Nah, permulaan yang tidak baik tentu tidak akan menimbulkan satu tobat yang baik pula. Seperti orang tadi kehabisan harta main judi, kalau menyesalinya, nah ini permulaannya adalah kehabisan harta, sehingga menyesalnya pun kada diakui sebagai penyesalan tobat. Orang berduaan lawan bibinian di satu tempat digeribi kurang, menyesal banainya, menyesalnya karena digeribi kurang, bukan karena mengagungkan Allah. Itu permulaan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu mukaddimah ini ada, mukaddimah tobat itu permulaan tobat. Artinya tobat itu ada aturannya. Satu, ada permulaannya. Yang kedua, ada syarat rukunnya. Yang ketiga, ada tanda-tandanya. Tanda orang itu bujur tobat atau kada. Wa amma muqaddimatut taubati fasalasun, maka adapun permulaan tobat itu 3 perkara. Ihdaha, salah satunya zikru ghayati qubhiz dzunub. Pertama, mengingat kesudahan jahatnya dosa. Nah, supaya mau tobat nih ada permulaannya. Nah,
ingatakan kejahatan dosa itu. Dosa ini jangan dianggap remeh. Dosa ini jangan dianggap inting. Bahwa sedikit dosa itu bisa mendatangkan, menurunkan bala azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, dengan sedikit dosa itu sudah bisa untuk diturunkan bala dan bencana kepada kita. Nah, jadi salah satu yang kita ingatkan bahwa kejahatan dosa itu yang pertama dimurkai Allah. Bila kita nih berbuat dosa, kita belum tobat dari dosa itu, maka Allah tuh murka lawan kita. Allah murka lawan kita. Guring dalam keadaan dimurkai Allah. Berkumpul lawan bini dalam keadaan dimurkai Allah. Kaina bangun guring dalam keadaan dimurkai Allah. Ke pasar, ke kebun, ke tuku, ke kantor dalam keadaan dimurkai Allah selama kita belum tobat dari satu dosa yang kita kerjakan itu. Nah, itu kejahatannya dosa. Yang kedua, kejahatannya dosa itu seperti disebutkan minggu dahulu, kita kada akan dapat taufik untuk beribadah kepada Allah. Membaca Quran kita kada sanggup, membayang tahajud kada sanggup. Nah, karena ada dosa yang membebani kita. Nah, yang ketiga, kejahatan dosa itu apa? Menyebabkan amal ibadah kita ini ditolak oleh Allah. Karena kita beribadah, beramal membawa dosa. Kan dosa itu kotoran. Dosa itu adalah kotoran, najis. Kalau kita beribadah membawa najis, tentu kada akan diterima oleh Allah. Nah, itu kejahatan dosa. Yang keempat, dosa ini bisa mendatangkan kita mati, kehilangan iman. Nah, jadi itu yang kita ingat. Aku berdosa, ya, banyak masalahnya. Allah murka, beribadah kada kawan nyaman, amal ibadah kada diterima Tuhan, dan matiku bisa kada membawa iman. Ingat itu, kalau kita ada berisi dosa nih, dosa-dosa yang kita belum tobat. Pernah berjudi, belum tobat lagi. Pernah berzina, belum tobat lagi. Pernah riba, belum tobat lagi. Nah, itu akibatnya, diingat-ingat akibatnya tadi, bisa mendatangkan murka Allah. Wasaniyatu, yang kedua, permulaan tobat itu adalah zikru syiddati uqubatillah azza wa jal wa alimi sakhatihi wa ghadabihi alladzi la taqata laka bih. Mengingat bersangatan siksaan Allah dan kepedihan, kemurkaan dan marahnya yang engkau tidak akan kuasa baginya itu. Nah, aku ini memberdosa ini, memberdosa nih, aku ini disiksa Allah. Karena Nabi sudah menjelaskan, bila orang melakukan ini, siksaannya ini. Orang melakukan ini disiksa demikian. Orang kada sembahyang karena ular keluar di kuburnya. Orang yang memakan riba, dia begitu bangun dari kubur seperti orang gila. Orang-orang yang tidak jujur, tidak adil akan dibelenggu dengan belenggu neraka. Nah, ingat itu. Nah, yang kedua, mengingat bersangatannya siksa Allah, kemurkaan, kemarahannya yang tidak kuasa. Jakanya kita mau umpamakan macam pimpinan lawan bawahan. Begitu bawahan nih berbuat salah, pimpinan itu sudah merangut. Pimpinan sudah merangut, murka sudah. Kada ada minta ampun juga, kada ada minta tobat juga, berbuat pulang dosa, kesalahan pulang. Nah, tambah sarik sidin. Nang ketiga kayak itu pulang, tampiling sidin kada karuan. Masih berbuat kesalahan pimpinan, masih kada mau taat pimpinan, dikeluarkan sidin, ampih pegawai lawan aku. Artinya keluar pada Islam. Jadi lawan Allah Ta'ala itu demikian. Kita berbuat dosa, kita kada tobat, ya akibatnya macam itu.
Akibatnya macam itu. Nah, yang kedua itu mengingat bersangatannya hukuman yang diberikan Allah. Wasalisatu, yang ketiga, zikru da'fika wa qillati hilatika fi dzalik. Yang ketiga, mengingat lemahnya engkau, sedikitnya kemampuan engkau pada yang demikian itu. Mungkin kita ini disiksa oleh Allah karena kita kada tubat nih. Tahanlah kita menyandang siksaan Tuhan itu. Ada yang mengatakan sampai kita puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kita hancur karena siksa, tumbuh lagi, disiksa lagi. Nah, macam orang yang suka berbohong, ilatnya dipotong, menjulur lagi, ilatnya dipotong lagi, menjulur lagi. Ini gambaran siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang tidak tobat dari dosanya. Ingat kemampuan kita, ingat ketahanan tubuh kita, mampu kada menyandang, mampu kada menerima azab Allah itu. Fa inna man la yahtamilu harra syamsin wala latmata syurtiyyin wala qarsa namlatin kaifa yahtamilu harra nari jahannam wa darba makami izzabaniyah walas hayatin ka'anakil bukhti wa aqaribakal bighali khulikat minan nar fi daril ghadab wal bawar. Orang yang tidak kuasa menyandang panasnya matahari, kita matahari aja kepanasan benau. Orang yang tidak sanggup menyandang tempilingan polisi, polisi menampiling gancang pada nang kada polisi, dan tidak sanggup menahan gigitan semut. Bagaimana dia mampu menyandang panasnya neraka jahanam itu? Bagaimana mampu menyandang pukulan tungkat-tungkat gada-gada malaikat zabaniyah, gigitan ular-ular seperti leher unta, kala-kala jengking seperti bagal yang dicipta dari neraka di tempat kemarahan dan kebinasaan. Nah, itu kita ingat itu. Kalau aku ini berdosa, aku disiksa oleh Allah, dan aku kada akan sanggup menyandang itu. Dan tobat itu, ya, kalau kita diberi hidayah oleh Allah, kada sulit. Tobat itu kada sulit, tinggal kemauan kita, mau kada bertobat itu, mau kada kembali kepada jalan Allah. Setiap perkara dosa yang kita lakukan itu pasti merugikan kita, pasti merugikan kita. Keuntungan pekerjaan nang kada diridai Allah itu pada zahirnya kita untung, tapi hakikatnya itu rugi. Hakikatnya adalah membuat sengsara sekada-kadanya di akhirat, kalau dalam dunia ini dilanjur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kada akan melarang sesuatu kepada kita melainkan itu mudarat bagi kita. Andai kata itu baik, Allah kada melarang, pasti Allah menyuruh, pasti Allah memerintahkan kepada kita untuk perbuat itu. Tapi karena ini kada baik, walaupun 1000 sealamanan orang mengatakan baik, kalau Tuhan mengatakan kada, itu kada baik, karena Tuhan tahu ini mudaratnya kepada orang yang melakukan tadi. Na'udzubillahi ta'ala summa na'udzubillahi ta'ala min sakhatihi wa azabih. Kita berlindung dengan Allah ta'ala, kemudian kita berlindung dengan Allah ta'ala daripada kemurkaannya dan azabnya Allah. Nah, murka itu mukaddimahnya azab. Bila sudah Tuhan itu murka, nah akan diazabnya orang itu. فإذا وظبت على هذه الأذكار وعاودتها آناء الليل والنهار فإنها ستحملك على التوبة النصوح من الذنوب.
Bila engkau mengekali ini zikir-zikir tadi, lain zikir-zikir la ilaha illallah ini, bila engkau mengekali atas mengingat-ingat tadi, bila dosa itu ya, sama dengan kemurkaan, dosa itu sama dengan azab, imma langsung di dunia atau di akhirat. Pokoknya pasti bila dosa itu sama dengan murka Allah, sama dengan siksa Allah. Ingat yang kedua, kita kada sanggup menyandang siksa Allah. Nah, yang kedua, kita mengingat siksaan Allah Ta'ala, kemurkaan Allah. Setelah yang pertama mengingat jahatnya dosa dulu, jahatnya dosa diingat, kemurkaan Allah. Yang ketiga, ketidakmampuan kita menghadapi siksa itu. Nah, bila engkau mengekali ini, mengingat-ingat ini, engkau biasakan tengah malam, siang hari, maka itu akan membawa engkau atas tobat nasuha, tobat yang benar-benar tobat dari segala dosa. Allah hanya menjamin menerima tobat nasuha. Kalau tobatnya kada nasuha, Allah kada menjamin. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum, pasti Tuhan akan mengampuni kamu. Nah, yang dijamin Allah diterima itu tobat nasuha. Yang dijamin tobat itu menghapuskan dosa, tobat nasuha, tobat yang benar-benar tobat. Nah, bila kita mengingat hal-hal demikian, nah kita akan terdorong untuk kembali ke jalan yang benar di bawah pedoman ajaran Allah dan Rasul, sehingga kita bersih dan keluar daripada segala dosa-dosa kita. Wallahul muwaffiq bifadlih, Allah jualah yang memberikan taufik dengan anugerahnya.